Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Agus Sudarjono selaku Kepala Sekolah SD 1 dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 1. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT di mana kita dapat rahmat hidayah hingga bulan Ramadan dan selawat tak lupa selawat salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan salawatnya di yang Allah. Untuk rencana atau RTI yang saya untuk presentasikan adalah rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek melalui komunitas belajar atau sekolah atau KBS. Lanjut. Ini untuk rencana PKG PJK yang saya kembangkan adalah kebugaran atau pengembangan kompetensi guru PJK. Ya, saat dimana kita meningkatkan kemampuan dan profesionalisme guru PJK agar memberikan pendidikan yang lebih efektif dan berkualitas. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa melalui peningkatan kompetensi guru PJK dengan guru yang lebih terampil dan berpengalaman. Diharapkan kualitas pendidikan jasmani di sekolah dapat terus meningkat. Yang saya gunakan adalah kebugaran. Kemarin saya gunakan Rabuhat atau Rabuhat itu adalah Rabu Sehat. Yang saya gunakan ini adalah senam pagi karena kita menggunakan senam pagi di hari Rabu. Dan spelling siswa peduli lingkungan. Yang P5-nya yang kita masukkan ke hari Kamis. Satu program intrakulikuler ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan gerak dan menjaga lingkungan sekolah serta kebugaran siswa. Yang kedua, program Rabuhat dilaksanakan setiap hari Rabu dengan melaksanakan senam sehat. Maaf gambarnya tua. Gambarnya tuh. Yang ketiga adalah sedangkan program spelling dilaksanakan setiap hari Kamis bersamaan dengan kegiatan P5. Nah ini ganti yang baru, ganti celek. Kita kolaborasi dengan guru PJOK dan wali kelas dan komunitas belajar. Latar belakang yang saya latar belakang adalah perilaku malas gerak atau mager dan perkembangan teknologi dapat pengaruh gadget mengakibatkan rendahnya minat siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan dan membiasakan budaya sehat. Biasanya anak-anak itu rata-rata itu kalau hidup sehat itu ya perlu pengarahan terus, nggak secara langsung diberikan, tidak bisa, harus pengarahan terus dan pengarahan terus. Karena anak itu biasanya kalau diarahkan sekali besoknya lupa. Contohnya membuang sampah deliknya hari Senin, kadang besok juga lupa. Terus yang kedua, program ini sebagai bagian dari pelaksanaan KBS proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik peduli lingkungan. Nah, kayak sampah-sampah kayak kemarin gelas aqua bisa dibuat apa ya, berdapatnya karya ya, kayak di botol limeran buat pot cat juga untuk karya. Ketiga, mewujudkan kepemimpinan peserta didik melalui program mengakomodasi voice and choice and one ownership untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila untuk memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah dalam pelaksanaan program. Ini untuk proyek voice-nya, voice, choice, ownership, memberikan siswa untuk satu berpendapat dalam memilih jenis senam kebugaran jasmani. Anak-anak kan biasanya kan yang pertama wajib senam PGRI atau senam anak bisa. Yang kedua
bisa memilih senamnya sendiri, kayak mau mirip atau senam oke gas, monggo, yang penting tidak berencana kampanye. Choice-nya memberikan pilihan pada siswa untuk menentukan musik dari senam yang mereka praktekkan. Nah, tergantung seperti tadi mau memilih senamnya. Terus prinsipnya mendorong siswa untuk merancang dan mempresentasikan aktivitas mereka. Kita mendorong atau menyemangati anak-anak untuk melakukan senam. Yang kedua, voice yang kedua, menanam jenis tanaman. Kita menanam jenis tanaman. Terus yang choice, memilih jenis tanaman. Tanamannya yang dipilih apa? Ya, tanaman yang dipilih apa? Ya kira-kiranya yang memiliki tanam yang berpotensi untuk menghasilkan. Terus yang ketiga, memiliki tanaman. Nah, tanaman yang ditanam dan memiliki tanaman. Yang ketiga, voice yang ketiga, membuat karya dari sampah. Ya seperti tadi, botol dibuat seperti pot, dibuat tanaman juga bisa, atau yang botol-botol aqua gelas itu dibuat karya seperti kemarin juga bisa untuk anak kelas 1, 2, 3. Choice, memilih jenis sampahnya. Contohnya seperti hari yang kira-kira didaur ulang bisa kita manfaatkan untuk jenis sampahnya. Terus worshipnya menghasilkan karya. Ya, bukti karyanya seperti tadi, kita pot, kita masukin tanaman supaya tanaman cabai yang menghasilkan cabai atau terong. Nah, kita barangnya mengeret. Kemarin terongnya udah terputar. Siapa itu? Yang ketiga, yang untuk visi satu, memfasilitasi pembelajaran TJK yang berpusat pada peserta didik dengan terlibat komunitas belajar sekolah, menciptakan pengalaman belajar TJK yang menyenangkan dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah serta menjaga kebugaran siswa. Ini yang visinya kita membangun untuk anak-anak sehat untuk senam yang menyenangkan. Senamnya seperti PGRI, kayak kita PGRI sebenarnya mau anak Indonesia, anak-anak belum hafal, malah hafalnya mau mirip. Terus tujuan program untuk melatih keterampilan gerak dan meningkatkan kebugaran tubuh siswa, menjaga kebersihan serta peduli lingkungan sekolah. Nah, peduli dengan lingkungan kebersihan sekolah. Yang kedua, meningkatkan keterampilan bersih, kerjasama tim dan pemahaman siswa tentang pentingnya olahraga dan kesehatan. Olahraga juga penting sebenarnya. Anak-anak itu banyak yang malas untuk olahraga. Terus ketiga, mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik melalui program berpihak pada peserta didik. Yang keempat, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta dengan melibatkan KBS komunitas belajar sekolah. Ya, 45, mewujudkan peserta didik yang aktif dan produktif. Untuk tujuan proyek, capaian dan hasilnya, siswa dapat menghidupkan aktif dalam bergerak dan peduli akan lingkungan serta produktif. Anak sepertinya harus kegiatan yang sekiranya dampaknya produktif, seperti ya senam, kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Terus yang kedua, sehingga mampu meningkatkan gaya hidup sehat dan sekolah maupun di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Baik kehidupan sehat ini kan nggak di semata-mata di sekolah saja atau di rumah, tapi dilakukan sehari-hari. Maksudnya tiap hari kita melakukan kehidupan sehat. Contohnya kita mohon maaf, untuk anak-anak kan banyak makanan yang kadang ya terlalu sembrono lah beli makanan ya. Setelah minuman ya waktu anak-anak kurang pilat malah kadang minum es. Nah, ya banyak jajan-jajan di luar. Terus aksi wali kelas berkolaborasi dengan siswa dalam perancangan kegiatan. Ini kan kita bersinergi dengan atau bekerjasama dengan wali kelas juga, karena untuk kegiatan perencanaan ini butuh guru kelas atau wali kelas untuk pelaksanaan program. Kedua, melaksanakan dan mengevaluasi program. Adalah kegiatan-kegiatan dan mengevaluasi. Terus rencana partisipasi siswa sebagai perancang dan pelaksana kegiatan.
Yang melaksanakan dan merancang adalah siswa dan kegiatan seperti kegiatan senam, terus kebersihan atau P5 itu siswa. Guru cuma memberikan arahan-arahan atau contoh-contoh. Terus yang kedua, siswa melakukan presentasi dan refleksi. Lanjut Mas. Struktur program dan mitra komunitas belajar. Rabu kata Rabu sehat. Dan sepele siswa peduli lingkungan. Yang Rabu kegiatan dilakukan pada hari Rabu oleh seluruh siswa. Ini untuk senam pagi kita melakukan seluruh siswa setiap hari Rabu. Terus setiap kelas bergantian menjadi instruktur senam, itu kecuali kelas 1, 2, 3. Kalau 4, 5, 6 insya Allah bisa jadi gantian. Kalau kelas 1, 2, 3 belum bisa. Terus guru PJK dan kualitas memantau aktivitas siswa. Ya seperti biasa kita memantau anak-anak yang malas gerak atau anak kita untuk bersemangat untuk berolahraga. Yang keempat, melakukan evaluasi dalam KBS. Maka dievaluasi anak-anak dijelaskan untuk manfaatnya untuk olahraga pagi. Untuk sepele kalau siswa peduli lingkungan, kegiatan ini dilakukan pada hari Kamis saat P5. Kalau kebersihan lingkungan biasanya saya alihkan, kalau di sini kan Kamis gitu ya. Kamis karena kan P5, setelah P5 1 jam mungkin ganti yang apa, karena P5 nya tidak memasak terus ya, gantian. Untuk kelas bawah dalam 1, 2, 3 memilah sampah untuk membuat karya sedang di kelas ya. Karya-karyanya memilah sampah itu aja yang dibuat daur ulang, maksudnya dibuat kerajinan ya, terserah mau kerajinannya apa, vas bunga atau apa yang sekiranya membuat karya yang bagus. Terus yang kelas 4, 5, 6 yaitu bagiannya untuk menanam, karena anaknya sudah bisa tahu cara menanam, terus cara memupuk, mungkin untuk ya istilahnya mencangkul tanah kan bisa anak kelas 4, 5. Kalau kelas 1, 2 mungkin tidak bisa karena faktor anaknya, karena anak kecil kan belum mampu. Terus guru P, yang ketiga guru PJK dan wali kelas memantau aktivitasnya. Anak itu dipantau terus jangan dibiarkan untuk lari-lari. Nah, seperti itu. Ya seperti kadang ya anak-anak itu kasih banyak guru anaknya, kadang anak kelas 1 kan nggak bisa fokus gitu ya, karena ada lari-lari. Wah itu biasa, karena masih permainan. Terus yang keempat, melakukan evaluasi dalam KBS. Dapat dievaluasi anak-anak yang belum bisa lanjut Mas. Terus publikasi dan produk hasil karya. Produk bisa menjadi hiasan kelas yang P5 tadi, yang A1, 2 bisa menjadi hiasan kelas ya. Contohnya ya kita membuat mading atau apa terserah, itu dari produk yang dihasilkan. Yang kedua, produk dapat dipublikasikan melalui media sosial ya contohnya kemarin P5 yang belum dipublikasikan ya. Ya TP terus cuma TP goreng roti bisa dipublikasikan, bisa dipublikasikan meskipun bukan tanaman. Yang ketiga, video dan panduan latihan kebugaran dapat dibagikan komunitas sekolah sebagai sumber belajar. Videonya atau dari YouTube kita ambil, bisa dibagikan anak-anak untuk panduan belajar seperti pembuatan TP kemarin. Nah, bisa pembuatan PTP bisa di bagian anak-anak untuk sumber belajar. Yang keempat, hasil tanaman bisa dimanfaatkan saat panen karya P5. Nah, setelah beberapa P5 bisa dihasilkannya untuk P5. Nah, itu panennya untuk dipasarkan anak-anak atau waktu pengambilan rapot bisa. Lanjut Mas. Aset yang dimiliki sekolah adalah modal manusia. Kita modal manusia adalah murid, guru, dan kepala sekolah. Untuk modal politik kita kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk modal fisik adalah lapangan, sound system, laptop, PC, kelas, alat kerja dan lahan untuk tanam. Ya kita karena kita mempunyai lapangan, laptop, PC, ruang kelas, alat kerja juga ada.
ada, lahan untuk menanam alhamdulillah juga ada. Terus model sosial, koordinasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder di dalam maupun di luar sekolah. Nah, lanjut. Terus rencana evaluasi. Satu, kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan guru serta dan perwakilan peserta didik. Nah, ini bisa untuk dievaluasi waktu kita rapat. Nah, terus kedua, bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dengan mewawancarai langsung kepada perwakilan guru serta atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program. Nah, terus tantangan dan solusi. Tantangan, siswa malas melakukan aktivitas olahraga terutama senam, biasanya seperti itu. Kemarin kalau hari Rabu itu kalau gurunya enggak turun ke bawah, yang gunakan itu malas untuk bekerja. Nah, itu yang jadi tantangannya. Terus solusinya membuat gerakan senam yang tren dan kekinian, misalnya menggunakan lagu atau musik yang sedang viral. Kalau senamnya PGR kadang mungkin malas, tapi kalau senamnya oke gas itu biasanya lebih semangat atau mau ngirim. Nah, anak-anak itu biasanya lagunya yang kesukaannya dia malah cenderung senang biasanya. Terus tantangan yang kedua, faktor hujan mengakibatkan pelaksanaan senam bisa tertunda. Kalau di sini kalau nggak musim hujan, insya Allah nggak ada yang tertunda, mungkin ganti hari. Solusinya mengatur jadwal ulang aja. Lanjut, kesimpulan. Satu, integrasi dari PJOK dan kegiatan kelima melalui aktivitas gerak. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan peserta didik melalui program yang mengakomodasi voice, choice, dan ownership untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Yang tadi untuk membentuk karakternya anak-anak. Terus yang ketiga, program pelabuhan dan sepeda diharapkan memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. Ini manfaatnya bisa ke sekolah dan anak-anak, bisa untuk kemajuan sekolah juga bisa. Kata-kata hari ini, ketika kamu perlu berinovasi, kamu membutuhkan kolaborasi. Kerja tim adalah rahasia yang membuat orang bisa mencapai hasil yang luar biasa. Kita juga perlu kerjasama tim. Dan terima kasih. Ada yang ditanyakan? Monggo. Jadi kalau sahabat cekap, saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.